Dahulu kala, daerah Mojokerto bernama Japan, terdiri dari Japan Kulon yang berpusat di Penarip dan Japan Wetan yang berpusat di Damarsi, Bangsal. Yang menjadi Bupati Japan Kulon adalah Tumenggung Alap-Alap Ronggo Prameyo, keturunan dari Cinde Amo dari Banger, Probolinggo. Cinde Amo adalah putra Kiai Gede Penging. Tumenggung Alap-Alap Ronggo Prameyo kemudian kawin dengan Nyai Wiyu, putra Kiai Gede Sengguru di Malang. Sedangkan Kiai Gede Sengguru adalah putra Raden Kusen Pecat Tondo Terung yang pada waktu itu menjadi adipati di Surabaya. Sementara yang menjadi Bupati Japan Wetan adalah Tumenggung Pawiroseno yang juga masih keturunan Cinde Amo. Daerah sebelah barat Japan Kulon berdiri sendiri sebagai kabupaten yang bernama Wirosobo dengan pusatnya di daerah Mbetek, Mojo Agung. Yang menjadi bupati adalah Tumenggung Ronggo Permono atau dikenal dengan nama Tumenggung Betek. Tumenggung Betek ini masih saudara ipar dengan Bupati Japan Kulon karena ia mengawini saudara Nyai Wiyu. Tersebutlah dari perkawinan Tumenggung Alap-Alap Ronggo Prameyo dengan Nyai Wiyu lahirlah seorang putra yang kemudian diberi nama Buang. Sejak kecil, Buang dipersiapkan untuk pengganti ayahnya Bupati Japan Kulon. Namun, kemudian terjadi peristiwa yang tidak disangka-sangka. Bupati Japan Kulon mendadak menerima garwa paringan atau kiriman calon istri dari Joko Tingkir yang menjadi Sultan Pajang. Garwa paringan yang bernama Raden Ayu Telasi ini sewaktu dikirim sudah dalam keadaan hamil 3 bulan. Sultan berpesan agar kelak bila bayi lahir laki-laki supaya ditunjuk sebagai pengganti Bupati Japan Kulon. Dan tentu saja keadaan ini menyebabkan Buang sakit hati, sehingga timbulan niat jahatnya untuk membunuh Raden Ayu Telasi. Bupati Japan Kulon melihat gelagat dan rencana jahat Buang, terpaksa memindahkan istrinya yang semula dititipkan di daerah Pugeran ke tempat Bupati Wirosobo di Mojo Agung. Kemudian di lain hari jabang bayi lahir laki-laki dan diberi nama Joko Sambang. Rencana Buang tetap dilanjutkan setelah mendengar bahwa bayi yang lahir adalah bayi laki-laki. Dengan pertolongan berandal sakti dari daerah Trowulan yang bernama Celuring dan Celorong, si bayi berhasil diculik. Sewaktu sampai di sebuah sungai yang bernama Kali Gunting, si berandal mendengar suara seseorang menggetrukkan bakul nasi. Dikiranya fajar telah tiba, takut kesiangan, maka bayi tersebut kemudian disembunyikan di situ. Akhirnya ditemukan oleh seseorang yang dikenal dengan nama Rondo Kali Gunting. Joko Sambang diasuhnya sampai dewasa. Diceritakan berandal-berandal tersebut pada malam berikutnya menengok tempat disembunyikannya si bayi. Betapa terkejutnya karena bayinya telah lenyap. Segera berandal-berandal sakti itu lapor kepada Buang. Kemudian disusunlah rencana untuk menghadapi segala kemungkinan. Perihal Joko Sambang yang sedang dalam keadaan bahaya diketahui oleh Bupati Wirosobo. Begitu pula Sultan Pajang juga mengetahui nasib putranya, akan tetapi tidak dapat berbuat sesuatu karena adanya perubahan politik yang mengakibatkan berpindahnya pusat pemerintahan ke Mataram. Kelemahan Wirosobo yang tidak lagi dapat dukungan dari Sultan Pajang kemudian dimanfaatkan oleh Buang untuk mengadakan penyerangan. Penyerangan dilaksanakan ketika berlangsung persiapan penobatan Joko Sambang yang diarak dari Wirosobo ke Japan Kulon. Japan Wetan berhasil ditaklukkan terlebih dahulu, kemudian berturut-turut Japan Kulon dan Wirosobo. Buang kemudian mengangkat dirinya dengan sebutan Adipati Mirunggo.
Nasib Joko Sambang memang tragis. Ia tertangkap di sebuah rawa-rawa dekat Sungai Brantas, kemudian dibunuh. Mayat Joko Sambang dilemparkan ke dalam rawa-rawa. Akhirnya ditemukan seorang nelayan mencari ikan yang kemudian menguburnya di suatu tempat yang dikenal dengan nama Makam Joko Sambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini saya berada di Kecamatan Jetis ya, tepatnya di Desa Melirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Jadi kita akan melihat sebuah makam kuno, di mana warga sini tuh menyebutnya itu makam dari Joko Sambang ya teman-teman ya. Oke, singkat cerita, Joko Sambang ini merupakan anak dari Joko Tingkir yang merupakan Raja Kerajaan Pajang kalau salah ya. Jadi mempunyai istri bernama Raden Ayu Klasik yang kemudian dikirim ke area Japan Kulon, di mana waktu itu yang menjadi bupati atau tumenggung dari Japan Kulon adalah Tumenggung Ronggo Pramio yang memiliki istri yang bernama itu Nyai Hiu ya. Jadi makamnya itu tepat berada di balik pohon beringin ambulu ini ya. Beringin ambulu ini kayaknya ini ya. Jadi pohonnya ini sudah sangat tua sekali. Nah, ini adalah namanya. Terus di situ ada pohon trembesi ya. Pohon trembesi juga. Jadi kita akan melihat turun ke makam dari Joko Sambang ini ya. Di lokasinya ini tepat berada di samping jalan raya ya. Ini adalah jalan raya Melirip ya teman-teman ya, yang dimana itu dekat dengan pintu masuk ke tol Jombang. Tol Jombang ya, kita tol Jombang kan, kalau mau Jakarta Jombang lah ya, menjadi arah Melirip itu teman-teman. Makamnya itu di sana teman-teman ya. Kita lihat kondisi sekitar seperti ini sudah dibuatkan undak. Kita mulai turun ya. Di lokasinya ini berada di bawah jalan ya. Nah, jadi lokasinya ini berada di bawah jalan ya, jalan raya ya. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah akses masuk ke pintu tol Mojokerto Jombang ya, Mojokerto Jombang. Terus ini adalah jalan yang ke arah Melirip misalnya ya. Jadi ini adalah pohon ambulunya. Ini batu biasa ya Kang ya. Ini sudah dibuatkan tempat seperti ini sama masyarakat sekitar ya. Ada perumahan ya. Jadi kita akan melihat ke makam dari Joko Sambang ya. Jadi kita lihat, kita perlihatkan seperti ini. Ini adalah makam dari Joko Sambang, Eyang Joko Sambang. Nah, ya, teman akan sudah dibuatkan dari yang bawah itu ya. Yang bawah itu merupakan bangunan tembok, terus di atas itu dikasih pagar keliling berupa kayu yang kemudian dikasih atap seng ya teman-teman ya. Oke, kita akan melihat makam dari Joko Sambang. Nah, di mana Joko Sambang ini ya teman-teman ya, itu merupakan rencananya itu mau dijadikan Bupati Japan Kulon, tetapi dibunuh oleh anak dari Tumenggung Ronggo Pramio dan juga Nyai Hiu ya teman-teman ya, yaitu yang bernama Joko Buang, yang kemudian mayatnya itu dibuang di area rawa-rawa yang kemudian ditemukan di area mungkin di area sini ditemukannya, kemudian dimakamkan di sini ya teman-teman. Jadi kita akan melihat makam dari Eyang Joko Sambang ini ya teman-teman, yang merupakan putra dari Joko Tingkir ya ini ya. Beliau adalah putra dari bupati
bukan putra dari Joko Tingkir dengan ibu Nyai Ayu Telase. Ya. Kemudian Nyai Ayu Telase itu dikirim ke Japan Kulon untuk dijadikan garwa kiriman ke Tumenggung Ronggo Pramio, yang kemudian tidak suka itu, anaknya itu Joko Bong itu tidak suka dengan adanya Nyai Ayu Telase ini yang sudah mengandung selama 3 bulan. Mengandung dari Joko Sambang. Ya, Joko Sambang ini. Jadi beliau adalah putra dari Nyai Telase dan Joko Tingkir. Joko Tingkir. Ya. Makamnya seperti ini. Ini Terlalu panjang ya. Iya, memang enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, jadi ini sudah sederhana sekali ya. Putihnya ya. Dan kerikil-kerikil Ini kayak dari apa ya? Keramik ya, memang sudah keramik lama sekali ya. Terus untuk apa? Misalnya ini bungkus kain putih teman-teman ya. di sini dulu itu adalah dikenal dengan Japan Kulon ya. Ya, daerah Japan Kulon. Sekarang jadi Mojokerto ya. Mojokerto. Mojokerto Barat itu ya. Mojokerto Barat. Nah, Ya, coba masuk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini adalah makam dari Joko Sambang ya teman-teman. Ini seperti ini kondisinya dan tepat berada di bawah jalan seperti itu. Coba soal sebentar ya. Nah, seperti ini Ini ada. ada trigger di dalamnya dari keramik Banyak sekali dupa ya. ya, untuk wangian. Iya. Oke, teman-teman. Kita berdoa sejenak ya agar untuk Joko Sambang.